Baik, kali ini kita akan membahas tentang mail merge. Mail merge di sini fungsinya adalah sebagai apabila kita mau mengirimkan surat kepada misalnya kepada sekitar 100 orang. Kita nggak perlu mengcopy satu-satu nama orangnya. Dengan menggunakan mail merge, semuanya akan langsung otomatis misalnya kepada 100 orang, maka akan langsung otomatis terbuat 100 surat kepada orang tersebut secara otomatis. Nah, misalnya di sini ya, ada contoh ya. Sini contohnya misalnya surat tagihan utang berjalan. Kita memberikan surat tagihan. Misalnya di sini kita sebagai perusahaan bank gitu ya. Bank yang memberikan utang kepada perusahaan UMKM seperti itu. Nah, kita mau memberikan surat tagihannya. Saya sampai dengan bulan September ini. Caranya pertama adalah kita perlu membuat sumber datanya dulu. Kepada siapa sajanya, nama perusahaannya apa, jumlah tagihannya berapa, bulan menunggaknya berapa. Kita perlu memasukkan database-nya itu. Cara memasukkannya bagaimana? Kita klik mailing di sini, kemudian kita klik select recipients. Di sini kita type a new list. Nah, di sini langsung ada dari sistemnya otomatis keluar ada title, first name, last name, company, dan sebagainya. Misalnya ini kita mau ganti. Itu bisa kita klik tadi customize column. Nah, ini misalnya kita ganti, mau kita hilangkan title-nya. Karena di Indonesia kan jarang menggunakan title, kita delete. Kemudian company name-nya kita delete. Address line-nya, ini address line 2 ya, kita delete. Jadi perlu, state misalnya mau kita hapus, delete bisa. Zip code perlu, country misalnya kita hapus juga. Home phone kita hapus. Work phone, kemudian email address kita hapus. Nah, kemudian kita mau menambah. Tadi kan ada nama perusahaan, kita masukkan di sini nama perusahaan. Kita klik OK. Kemudian mau kita tambah lagi. Misalnya, tadi ada tagihannya ya. Tagihan kita masukkan. Kemudian kita tambah lagi bulan menunggak. Kita masukkan bulan menunggak di sini. Oke. Ini kemudian kita oke ya. Nah, di sini tinggal kita isi aja. Misalnya pertama mau dikirimkan ke Anissa Yasmin. Terusnya Jalan Telogosari misalnya. Kota Semarang. Zip-nya misalnya 555. Phone 0812345678. Nama perusahaannya PT Jaya Abadi. Tagihannya misalnya 500.000, bulan menunggak 8. Nah, ini untuk data yang pertama. Untuk kepada orang yang akan kita kirimkan pertama ya, misalnya pada Anissa Yasmin. Dan kita mau masukkan lagi, kita mau ngirim lagi ke orang kedua. Kita tambah di sini. Misalnya Joko Paryanto. Nah, di rumahnya di Jalan Medan. Saya di Rembang. Zip-nya 6666. Teleponnya 081134567889. Misalnya ya ini ya. PT Abadi Jaya. Tagihannya misalnya 700.000. Bulan menunggak misalnya 7 bulan. Kita mau ngirimkan lagi, misalnya ke orang ketiga. Kita klik new entry lagi. Dan misalnya masukkan kepada Ibu Cynthia Mariana, misalnya ya. Jalan, misalnya Jalan Merdeka. Rumahnya di Rembang juga. Kita masukkan aja. PT-nya Induk Abadi. Misalnya ini 900.000. Menunggaknya 5 bulan. Nah, kalau sudah dimasukkan semua, misalnya memang mau kita kirimkan ke 3 orang ini kita oke. Kita oke ya. Nah, nanti di sini akan keluar mau disimpan di mana database-nya itu. Nanti kalau bisa disimpannya di tempat kita, di folder tempat kita menyimpan untuk suratnya ini, surat induknya ini tadi. Saya di sini kita simpan database contoh mail merge 2. Nah, kalau sudah, kita masukkan insert merge field-nya.
Yang pertama berarti first name, spasi, last name. Kemudian kita masukkan alamatnya. Kita enter lagi kotanya, spasi, sama zip code-nya. Kemudian kita masukkan lagi nomor teleponnya. Di sini nama perusahaannya ya, kita masukkan nama perusahaan. Jumlah tagihan kita masukkan tagihan. Bulan menunggak kita masukkan bulan menunggak. Kemudian kita preview result. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Langsung terlihat misalnya untuk yang pertama, untuk penerima pertama pada Anissa Yasmin. Jalan Telogosari, Semarang. Nah, perusahaannya PT Jaya Abadi, jumlah tagihan 500.000, bulan menunggak 8. Yang selanjutnya kepada Bapak Joko Parianto, Jalan Medan, Rembang, nomor sekian-sekian, nama perusahaannya PT Abadi Jaya, jumlah tagihannya sekian, bulan menunggak sekian. Lanjut kepada Ibu Cynthia Mariana, misalnya. Jalannya sekian, kemudian nama perusahaannya Indo Abadi, jumlah tagihan 900, kemudian bulan menunggak. Nah, apabila teman-teman merasa datanya sudah betul semua, di sini sudah betul semua, teman-teman bisa klik finish and merge. Kita pilih edit individual document. Kalau kita pilih edit individual document, nanti kita bisa ngedit lagi. Kalau misalnya print dokumen, dia akan langsung mengeprint semua suratnya tersebut. Kita mau klik edit individual document. All ya. Nah, nanti akan terbuat seperti ini. Langsung ada 3 halaman surat untuk setiap penerima yang berbeda-beda. Gitu. Ini kalau yang kita pilih tadi yang edit dokumen teks. Tapi kalau kita mau langsung ngeprint bisa. Kemudian tadi di sini juga ada ya pilihannya edit individual dokumen. Misalnya yang mau disimpan yang current record aja. Itu juga bisa. Oke. Nah, yang disimpan ini nanti cuman yang halamannya yang kepada Anissa Yasmin. Kemudian lagi yang mau di record cuman halaman 2 sampai 3 gitu. Itu juga bisa. Kita klik OK. Nah, nanti yang tersimpan hanya yang dari Bapak Joko Parianto sampai dengan Ibu Cynthia Mariana. Seperti itu. Ini untuk yang kalau misalnya kita masukkan secara manual database-nya. Kalau sekarang misalnya sudah ada database-nya dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel mau kita tarik ke sini. Caranya bagaimana? Caranya ini kita klik mailing lagi. Kemudian sebelumnya kita cek dulu. Misalnya di sini ada sumber datanya yang dari Excel-nya seperti ini ya. Jika sudah dipastikan seperti ini harus kita close. Kalau kita mau tarik ke mail merge-nya, sumber datanya ini harus kita close dulu. Jadi kita close dulu Excel-nya. Kemudian di sini kita klik select recipient lagi. Kita klik use an existing list. Nah, kita pilih asalnya asal tempatnya filenya itu tadi, filenya kita nyimpan Excel-nya tadi di mana. Kita buka. Misalnya ini di sini, kita tarik, kita klik open. Misalnya kan tadi sheet 1 ya, sheet 1 kita klik OK. Nah, setelah kita pilih, di sini langsung ada insert merge field-nya, kita pilih. Kita masukkan nama. Kemudian masukkan alamatnya. Kemudian masukkan kotanya. Kita masukkan provinsinya. Kemudian kode pos. Kita masukkan nomor teleponnya. Ini untuk alamatnya. Kemudian nama perusahaannya kita masukkan juga. Kita klik. Di sini nama perusahaannya. Jumlah tagihannya kita klik juga tagihan. Bulan menunggaknya. Maaf. Ini tagihannya kita pilih yang tagihan 2 ya. Kemudian bulan menunggaknya kita pilih jumlah bulan menunggak. Kemudian kita preview result. Jadinya di sini tadi ada sekitar 12 record ya. Jadi di sini ada sampai 12 record. Nih ya, adanya berubah terus ya. Kemudian kita mau menyimpan seluruhnya.
Kita mau nyimpan semuanya, kita edit individual dokumen, kita klik, dan kita simpan semuanya. Oke. Nah, nanti langsung ada 12 surat, 12 halaman ya. 12 halaman di sini yang akan dikirimkan kepada penerima-penerima tersebut. Itu untuk kalau yang misalnya kita menggunakan database-nya sudah ada dari Excel. Lebih mudah, kita tinggal select recipients, kemudian use an existing list-nya, dan kita pilih file Excel-nya di mana. Tinggal kita pilih dari yang nama-nama kolomnya itu tadi, kita masukkan di sini. Sumber datanya nama, kemudian alamat, kode pos, dan kemudian nomor teleponnya, nama perusahaannya, jumlah tagihan, dan bulan menunggaknya. Seperti itu. Itu kalau kita mau menarik data dari Excel. Kemudian di sini misalnya, kalau misalnya data Excel tuh ya, sebentar, saya buka data Excel-nya. Ya, karena dia terbuka, dijadikan sebagai sumber database, di sini kita nggak bisa kita kalau mau meng-save tuh nggak bisa, jadi harus read only. Gini ya, kalau misalnya teman-teman menyimpannya misalnya ini dalam bentuk ini ya, accounting, kemudian mau ditarik ke Word, ke mail merge ya, mau ditarik ke mail merge. Kalau misalnya teman-teman nggak diganti, yang di sini nggak diganti formatnya, nanti waktu ditarik ke Word, dia tetap nggak ada nggak ada nggak ada RP-nya. Jadi teman-teman harus mengubah dulu kalau misalnya yang numbernya ini mau tetap keluar rupiahnya harus diganti ke teks seperti ini. Kalau dirubah seperti ini, nanti jadinya waktu ditarik ke ditarik ke Word, RP-nya tetap ada, tetap muncul di sini. Contoh ya, misalnya ya, ini tadi mau kita edit tagihan 2, kita edit insert merge file-nya pakai yang tagihan tok ya. Dan kita preview. Nah, keluarnya 500.000. Karena dia ngikutin yang ininya. Padahal di sininya ada RP-nya. Karena di sini dia terbacanya sebagai number, begitu ditarik ke mail merge, ke Word, dia akan tetap terbaca sebagai angka biasa. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman ada tugas, misalnya sudah kerja di kantor, suruh tetap harus ada rupiahnya, satuan rupiahnya. Teman-teman ubah dulu formatnya yang dari sumber datanya itu, tagihannya ini dirubah menjadi seperti ini. Dijadikan teks. Rumusnya ini sama dengan teks, I2-nya ini berarti ini I2. Kemudian ini bentuk formatnya RP, kemudian ini spasi, spasi itu tanda tanya ya. Kemudian ini angkanya, titik 00, dirubah seperti ini. Nanti teman-teman buat belajar teman-teman juga. Seperti itu. Kalau nggak dibuat kayak gini, nanti jadinya kayak gini ya, tetap 500.000, nggak ada RP-nya. Misalnya ini kita coba yang tagihan 2 ya. Tagihan 2 kan yang sudah diganti tadi. 2, kita preview result. Nah, dia ada 500.000. Seperti itu. Jadi gitu ya. Cara membuat mail merge ada 2 cara. Bisa kita masukkan secara manual database-nya, tab a new list, atau kita bisa narik dari Excel. Nanti tergantung teman-teman mau nyoba yang mana. Kalau nanti misalnya terjun ke dunia kerja, pasti kan bikin surat ya. Kepada beberapa orang dengan isi surat yang sama, maksud surat yang sama, kemudian tapi misalnya ada jumlah tagihan yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan mail merge ini. Gitu ya. Jadi saya kira cukup untuk tutorial mail merge. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa menghubungi saya. Gitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.